Yang selanjutnya, bersegera untuk mengurus jenazah. Kalau sudah mati betul, maka segera diurus. Mulai tadi itu ditutupi kain, tubuhnya ditutupi kain, kemudian dipotong bajunya, celananya, dan diletakkan kain khusus untuk menutupi aurat. Yang dimaksud menutupi aurat adalah aurat besar. Laki-laki tidak boleh melihat auratnya, aurat besarnya laki-laki. Beda karo wong sebagian kaum muslimin di desa-desa nuwun sewu angger wis nyeblung kali ora peduli. Aurate kancane keton ra keton ora peduli, ndak peduli. Ini ndak boleh. Dalam Islam aurat betul-betul dijaga. Jangan sampai nanti bapak-bapak, ibu-ibu naik haji belum tahu aurat lagi. Misalnya ya kan. Saya pernah itu di Masjid Nabawi kalau nggak salah, di tempat wudhu itu kan keran jejer-jejer gitu ya, kerannya jejer-jejer, kemudian ada kamar mandi penuh. Saya lihat ada seorang kok menghadap keran, ya kan, sambil pegang anduk begini, kerannya nyala. Ya saya rodok suudon ya. Terus saya pak maaf pak, orang Indonesia ini jamaah haji, pak mohon maaf kalau buang air kecil jangan di situ pak. Ternyata dia nggak sedang buang air kecil. Dia sambil membalik menghadap saya. Kata dia sambil megang anduk di belakang sini. Enggak, saya nggak pegang air kecil. Innalillah. Saya pikir masih pakai daleman Pak. Nun sewu Pak. Ternyata dengan santai sekali dia menghadap saya. Tanpa menutupi auratnya. Enggak, saya nggak buang air kecil. Loh Pak. Wah, ya Allah Pak. Ini tingkat jemaah haji sebagian. Makanya mbok kita ini latihan nutup apa? Aurat. Wong doa kita setiap pagi itu Allahumma stur aurati wa amin rawahati. Ya Allah, tutup auratku dan amankan keluargaku. Jadi kita latihan nutup aurat. Nah begitu. Maka ketika sudah mayat meninggal, kita potong bajunya, maka ditutup itu aurat besarnya. Berarti laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki yang antara pusar dan lutut. Itu ditutupi. Dan nutupinya itu, ya Allah, nek sebagian niku nganggo godong pisang. Kayak dibuntel bae. Godong pisang niku kan kadang pecah, kadang sobek. Diangkat kene keton. Sebagian lagi nutupi pakai kain yang tipis sekali. Jangan. Khusus untuk daerah aurat kalau bisa kainnya agak apa? Tebal. Sehingga ketika nanti kain itu basah mboten ngecap. Tidak ngecap. Ya, usahakanlah anduk sing rada kandel, apa nek ana kain ihram ya kain ihram itu bagus, rada kandel begitu. Nek ana selimut ya kekandelen mbok ya. Yang jangan terlalu tebal lah. Dan warnanya kalau bisa nuwun sewu ya. Nek dia itu rodok tipis, warnanya gelap. Ben ora ngecap. Itu penting itu. Perempuan juga demikian. Perempuan nggak boleh lihat auratnya perempuan. Sama, tutupi itu antara pusar dengan lutut. Adapun dada perempuan sebetulnya itu juga sebaiknya ditutupi. Karena itu kalau antara perempuan sesuatu yang wajar kelihatan ketika menyusui anaknya, itu wajar. Yang tidak wajar niku nuwun sewu nek menyusui anaknya di depan umum. Ya, santai bae nang jero bis padahal ada larangan, dilarang mengeluarkan anggota badan kan gitu. Tetep bae ya. Mbok tolong auratnya dijaga. Lah kan anaknya ngeleh, kan bisa dari rumah bawa apa? Bawa botol susu, atau biar nggak kelihatan caranya pakai kerudung. Anaknya masuk di kerudung, kemudian buka baju biar di situ. Sumpek Ustaz, sumpek itu kalau nggak biasa. Tapi kalau sudah biasa, jangankan bau baju, bau keringetnya ibunya gelem nyusu tetap anaknya. Makanya jangan berpikiran macam-macam sehingga menghalangi kita untuk menutup aurat. Kita kembali. Ya, ini langkah selanjutnya, segera mengurus
jenazah. Kemudian langkah selanjutnya adalah wasiat mayit itu segera ditunaikan. Wasiat si mayit segera ditunaikan. Misalnya sepertiga hartanya untuk masjid, atau ini diberikan kepada fulan dan yang lainnya, itu adalah segera ditunaikan. Kemudian dilunasi hutang-hutangnya, dikumpulkan, didata hutang-hutangnya segera, ya, karena jiwa seorang mukmin itu tergadai dengan hutangnya sampai dilunasi, ya. Kemudian mengikat yang tadi, mengikat kepala, ya, melemaskan seluruh persendian tubuh, dan meletakkan nomor 9, meletakkan mayat di tempat yang tinggi, di meja, ya, supaya apa? Ben ora cepat rusak, supaya badan mayat itu tidak segera rusak, ya. Sekaligus mungkin diangkat ke tempat pemandian, begitu ya, disiapkan. Kalau di sini nomor 10 disebutkan meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya. Ini tidak harus, ya, tidak harus, karena dikhawatirkan perutnya apa? Gembung, ya. Ini tidak harus. Kemudian yang 11 mendoakan. Seperti saya katakan tadi, ya, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang buruk. Jangan sampai. Ucapkan kata-kata yang baik saja. Mintakan ampun buat dia, ya. Mintakan kedudukan yang tinggi di surga dan yang lain-lain. Apa yang dibolehkan oleh para pentakziah kepada jenazah? Seorang yang bertakziah menengok jenazah itu boleh mencium wajah. Dibuka mayitnya, kemudian dicium wajahnya. Ustadz, kalau sudah dimandikan boleh? Boleh. Dan nanti kena air mata berarti batal mandinya? Enggak. Air mata itu suci. Ya, air mata itu apa? Suci, tidak mengapa. Dulu Rasulullah SAW juga pernah mencium seorang sahabatnya ketika sudah meninggal. Dan Rasulullah SAW juga dicium oleh Abu Bakar ketika sudah meninggal. Dan beliau SAW ketika mencium mengucurkan air mata, dan tidak mengapa. Yang kedua, boleh nangis. Setelah pertama boleh mencium, yang kedua boleh nangis, tapi jangan keras-keras. Jangan beker-beker. Ya, jangan meratapi. Kemudian kita jangan sambil nuwun sewu menjambak apa? Rambut, atau menyobek pakaian kayak kebiasaannya orang jahiliyah. Meratapi, pukul-pukul pipi sambil mengatakan oalah pak, oalah simboke, gitu kan. Ini tidak boleh. Nangis, biasa nangis. Ketika Rasulullah SAW didatangkan atau mendatangkan jenazahnya Ibrahim, dia cium itu Ibrahim, putra beliau yang meninggal, masih bayi, masih kecil. Kemudian dia tampak kelihatan mengucurkan air mata. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ma hada? Air mata apa itu wahai Rasulullah? Kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah SAW, innal aina latadma wa innal qalba la yahzan. Walakinna la naqulu illa ma yurdi rabbana. Memang air mata boleh mengalir, hati boleh bersedih, tapi mulut kami tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi boleh nangis, ya, wajar. Seorang nangis itu wajar, asal tidak berlebih. Kemudian apa yang dilakukan oleh keluarga yang meninggal dunia? Yang pertama adalah bersabar dengan takdir Allah dan istirja. Istirja itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Kita langsung kepada memandikan mayat. Halaman ke-13. Kita masuk dalam memandikan mayat, insyaallah taala. Yang pertama, untuk memandikan mayat supaya kita semangat, itu kita harus tahu apa keutamaan memandikan mayat. Disebutkan di sini, keutamaan memandikan jenazah adalah ditutup aibnya di hari kiamat dan diampuni dosanya. Masya Allah. Jadi orang yang memandikan itu akan ditutup aibnya oleh Allah dan diampuni dosanya. Mulane bapak-bapak niki, kula lan panjenengan yang merasa dosane akeh, yang merasa apa? Dosanya banyak. Nek ada mayit
belum ada yang memandikan, cepet-cepetan. Dengan catatan apa? Wong lanang ngedusi wong lanang. Laki-laki mandikan laki-laki. Dan perempuan memandikan perempuan. Cepet-cepetan. Supaya apa? Ditutupi aib kita oleh Allah. Karena kalau ditutupi oleh Allah besok pada hari kiamat itu, pengadilan Pak, itu disaksikan semua orang besok pada hari kiamat. Satu persatu akan dipanggil oleh Allah. Orang yang akan dipermalukan oleh Allah adalah orang yang dipanggil di hadapan khalayak ramai, semua orang menyaksikan dan diadili secara terbuka. Kamu dulu melakukan ini, iya melakukan ini, iya melakukan ini. Semua orang tahu, itu memalukan sekali. Kita ingin tidak seperti itu. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Kita ingin pengadilan kita pengadilan tertutup. Antara kita dengan Allah. Allah akan memanggil hambanya orang yang beriman, hamba-hambanya yang beriman, dan ditutupi oleh Allah dengan tutupnya. Kemudian diadili secara tertutup. Orang lain tidak tahu. Fulan, kamu dulu hari ini melakukan ini kan? Iya ya Allah. Dan kamu melakukan ini di tempat ini kan? Iya ya Allah. Dan kamu melakukan ini terus sampai dia merasa tidak ada lagi kesempatan untuk lolos dari api neraka. Saking banyaknya dosanya. Kemudian kata Allah, wahai fulan hambaku, sebagaimana engkau telah aku tutupi di dunia, maka sekarang engkau aku tutupi dan aku ampuni. Loh niku memandikan mayat salah satunya itu. Ditutupi dosanya dan diampuni oleh Allah dengan syarat. Dengan syarat. Nek biasane nek wong ngedusi niku bar ngedusi, aku bangga nembe ngedusi engko ditutupi. Tapi ternyata si jenazah fulan wingi tak dusi awake dadi kaya kiye. Ternyata ning dadane anak kaya kiye. Ternyata wetenge kaya kiye. Ternyata gegere kaya kiye. Ternyata ambune kaya kiye. Itu namanya tidak menutup aib saudaranya. Kapan seorang yang memandikan jenazah akan ditutupi oleh Allah? Ketika dia menutupi aib si mayit. Maka orang yang memandikan mayit adalah orang yang memegang amanah. Orang yang apa? Memegang amanah. Ora kena cerita-cerita. Tidak boleh cerita-cerita. Ya, maka dikatakan di sini oleh Rasulullah SAW, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, baik yang sudah hidup, yang masih hidup ataupun sudah meninggal, akan ditutupi oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafara lahu arba'ina marrah. Barang siapa yang memandikan mayit kemudian menutupi aibnya, maka Allah akan mengampuni dia sebanyak 40 kali. Subhanallah, diampuni oleh Allah. Ditutup aibnya dan diampuni oleh Allah. Rebutan, Pak. Rebutan. Tapi ya jangan sampai dek sing mati disit ya. Lah ngapa Mas? Ngotak dusi ben aku diampuni karo Allah. Udahlah, pokoknya siapa yang meninggal lebih dulu cepat. Kita mendengar tetangga kita misalnya belum ada yang berani memandikan, ya. Dan tetangga kita tawari gimana? Saya punya ilmu untuk memandikan. Siap? Monggo, silahkan. Bismillah. Ya. Kalau perlu nanti kerjasama dengan Pak Kaum di daerahnya. Pak Kaum kalau ada pemandian mayat saya siap. Kalau perlu di daerah itu dibentuk tim jenazah. Ya bapaknya, ya ibu-ibunya. Ibu-ibu ngurusi ibu-ibu, bapak-bapak ngurusi bapak-bapak. Jangan sampai yang namanya bapak-bapak, ustadz sekalipun ngurusi ibu-ibu padahal banyak orang perempuan. Jangan sampai. Nggak apa-apa itu ustadz kok. Ya ustadz kan juga manusia. Laki-laki lagi, nggak boleh.
Selama yang meninggal perempuan, yang ngurusi harus perempuan. Selama masih ada perempuan. Ya, selama yang meninggal laki-laki, yang ngurusi laki-laki. Enggak boleh perempuan. Di sebagian rumah sakit, yang namanya tim jenazah wedok-wedok kabeh. Perempuan semua. Jadi kalau yang meninggal itu laki-laki, sing ngedusi wedok. Lah kemana saudara-saudara dia? Ini sangat disayangkan. Maka kalau bisa Pak, di desa, di masjid itu ada tim khusus nangani jenazah. Siapa saja yang meninggal diumumkan, kami masjid ini punya tim untuk merawat jenazah. Siap. Jangan hanya latihan ini saja. Kalau perlu lihat video yang lain. Kemudian ada pelatihan jenazah, ikut lagi misalnya. Begitu lihat sehingga tim itu kompak. Kapan saja ada yang meninggal, siap dipanggil, siap memandikan, siap mengkafani. Begitu. Ibu-ibu terutama ini yang penting. Ya, karena terkadang yang namanya wanita diurusi laki-laki. Kayak nutupi nganggo godong gedang. Ya, subhanallah. Gak terima kita ini, istri kita digitukan, saudari-saudari kita digitukan, gak terima. Harus yang ngurusi wanita-wanita, laki-laki. Nah, kemudian apa hukumnya memandikan jenazah? Hukumnya fardu kifayah. Kalau sekelompok kaum muslimin sudah melakukan, dan tentunya yang melakukan ini orang-orang pilihan. Yang melakukan adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang sudah memiliki kemampuan untuk memandikan jenazah dan dia soleh atau solihah yang bisa menjaga aib jenazah. Nah, syarat memandikan atau syarat yang memandikan: laki-laki, perempuan besar, kecil, budak atau merdeka. Ya, baik itu budak ataupun merdeka. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa besar atau kecil, baik budak ataupun merdeka. Dia itu syaratnya adalah soleh. Soleh dalam arti dia bisa mengetahui hukumnya, cara merawat, memandikan jenazah yang benar, dan bisa menutup aibnya. Jadi bukan hanya pinter ngedusi, ning pinter ngomong. Nah, itu. Pinter ngomong itu artinya apa? Suka cerita, menceritakan aib. Jangan. Itu tidak boleh dipilih, karena nanti akan menyebar aib. Sampai dikatakan misalnya mungkin, ternyata si fulan gendutnya, enggak usah itu. Ya, enggak usah itu diceritakan. Pokoknya kondisi mayat enggak usah diceritakan. Ini makanya perlu orang yang soleh. Yang kedua adalah orang yang berilmu. Tahu tentang ilmu, cara memandikan yang benar. Misalnya bagaimana harus dimulai dari anggota wudhunya terlebih dahulu, kemudian bagian kanan terlebih dahulu, depan dan belakang, kemudian setelah itu baru apa? Kiri, depan dan kiri, belakang, begitu. Ya, jangan kanan kiri, depan kanan, depan kiri, kemudian belakang kanan, belakang kiri. Enggak. Tahu misalnya kanan dulu bagian depan, baru nanti kanan dulu bagian belakang, setelah itu kiri dulu bagian depan, setelah itu kiri dulu bagian belakang. Itu secara ringkas seperti itu misalnya. Ya. Nah, jadi harus tahu ilmu. Makanya dulu di zaman Rasulullah SAW, ketika putrinya meninggal dunia, yang dipanggil itu kalau tidak salah Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah. Kenapa? Dia itu ahli dalam memandikan mayit. Ya, ada tim memang. Dan dulu ketika Rasulullah SAW meninggal, yang memandikan Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib itu biasa memandikan jenazah. Berdasarkan kata-kata Ali bin Abi Thalib ketika setelah memandikan jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, sesungguhnya aku tidak mendapati pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kebanyakan yang aku dapatkan di jenazah-jenazah yang sudah meninggal. Artinya apa? Ali sering menghadapi pemandian jenazah. Makanya dia ahli. Yang melakukan itu orang yang soleh dan berilmu. Semacam ini Ali bin Abi Thalib dan Ummu Salamah. Kemudian siapa yang paling berhak memandikan? Siapa yang paling berhak memandikan? Apa Pak Kaume? Apa Pak Ustate? Apa imam masjid? Apa syekh?
Yang paling berhak memandikan adalah orang yang diwasiati. Misalnya seorang suami berwasiat kepada istri. Karena boleh istri memandikan suami dan suami boleh memandikan istri. Dek, Bu, Simboke, Ma, engko angger saya mati, tolong yang mandikan jenengan. Oh iya Pak, semanten ugi Pak, demikian juga Pak, kalau saya mati tolong yang mandikan juga jenengan. Berarti kalau istrinya mati yang paling berhak memandikan siapa? Suami. Karena dia diwasiati. Dan kalau suaminya mati yang paling berhak memandikan siapa? Istri, karena yang dapat wasiat. Kalau suami meninggal atau akan meninggal, dia mengatakan, Dek, tolong nanti kalau saya mati yang memandikan itu Pak Fulan. Yang memandikan siapa? Pak Fulan. Maka yang paling berhak adalah Pak Fulan. Yang diwasiati itu ada. Kenapa? Kenapa seorang itu berwasiat kepada seseorang? Karena dia menganggap orang itu adalah orang yang soleh, yang bisa menutup aib dirinya dan bisa menyelenggarakan jenazahnya dengan baik. Makanya di sini diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dulu berwasiat untuk dimandikan istrinya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq minta dimandikan oleh istrinya. Nah, kemudian setelah orang yang diwasiati siapa? Yaitu orang yang paling berhak memandikan. Kalau kerabatnya laki-laki atau yang meninggal laki-laki, ya berarti kerabatnya laki-laki. Ya bapaknya, ya kakeknya, atau anaknya. Demikian juga ketika perempuan, yang berhak memandikan adalah apa? Ibunya, atau neneknya, atau anak perempuannya, saudara-saudara perempuan dia. Nah, kemudian yang nomor 5 dikatakan diperbolehkan bagi suami atau istri untuk memandikan pasangannya. Boleh. Ya. Jadi suami istri meskipun sudah meninggal itu masih boleh bersentuhan. Ya, beda dengan sebuah madhab, kalau tidak salah madhab Hanafiyah, yang namanya suami istri itu kalau sudah meninggal berarti sudah putus tali suami istri. Ya, bukan suaminya lagi, juga bukan istrinya. Nah, ala kulli hal suami boleh dimandikan istri dan istri juga dibolehkan memandikan suaminya. Suami boleh memandikan istri dan istri boleh memandikan suaminya. Nomor 6, bagi seorang anak laki-laki atau wanita boleh memandikan anak, atau bagi seorang laki-laki wanita, bagi laki-laki atau wanita boleh memandikan anak yang berumur di bawah 7 tahun. Anak kecil yang belum sampai 7 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, jadi kalau ada anak kecil meninggal umurnya 5 tahun misalnya, atau 6 tahun misalnya, perempuan, maka laki-laki boleh memandikan. Atau sebaliknya, ada jenazah bayi laki-laki, maka sang perempuan boleh memandikan. Tapi saya sarankan, ini kan boleh, sesuatu yang apa? Boleh. Tapi apabila bisa menimbulkan syahwat. Karena anak umur 7 tahun atau 6 tahun sekarang itu sudah gede zaman sekarang, 6,5, belum sampai 7 tahun. Apalagi sebagian orang memang tertarik dengan apa? Anak kecil, ada kelainan. Maka untuk menghindari itu, laki-laki tetap dimandikan apa? Laki-laki, perempuan dimandikan perempuan. Ya, demikian wallahu taala alam. Dan boleh menyentuh kemaluannya jika diperlukan. Kenapa? Karena kemaluan anak kecil yang belum 7 tahun, kata para ulama, itu hukumnya sama dengan tangannya dalam kondisi itu. Ya, dalam kondisi yang dibutuhkan seperti itu, maka kemaluan dia sama dengan tangan dia. Jadi jentuh juga tidak mengapa. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian yang ketujuh, ini yang tadi saya sampaikan, seorang muslim tidak boleh memandikan dan menguburkan orang kafir. Ya. Tidak boleh seorang muslim memandikan dan juga menguburkan orang kafir, kecuali apabila orang kafir itu adalah keluarganya. Ya, maka keluarganya lebih berhak untuk ngurusi, atau enggak ada orang lain yang ngurusi, sudah. Orang kafir mati di desanya. Ya, maka kita urus. Dalam rangka apa tadi? Menghindarkan kaum muslimin dengan adanya seonggok jenazah yang akan mengganggu mereka apabila tidak kita kubur. Nah,
Apabila janin, nomor 8, apabila janin yang mati keguguran dan telah berumur lebih dari 4 bulan, maka dimandikan dan disalatkan. Karena kalau sudah 4 bulan berarti dia dihukumi manusia. Ya, apabila sudah 4 bulan dia dihukumi manusia. Kenapa? Karena sudah ditiupkan ruh di dalamnya, maka dihukumi sebagai manusia. Nah, syahid perang melawan kafirin nomor 9 tidak perlu dimandikan, ya, dan juga tidak perlu disolati. Seorang yang syahid meninggal di dalam peperangan, maka dia tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan, ya, karena apa? Dia sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dimandikan karena dia akan dibangkitkan dengan tetesan-tetesan darah yang masih mengucur. Baik. Sekarang masuk dalam cara memandikan mayat. Ya, cara memandikan mayat, dan ini adalah sebetulnya yang paling penting, yaitu cara memandikan dan cara mengkafani, ya. Allah taala alam apakah nanti masih cukup ataukah tidak, ya, mudah-mudahan. Baik, yang pertama tolong diperhatikan, sudah ngantuk atau belum? Benar. Yang jawab belum kan yang belum ngantuk. Sudah, sekarang yang sudah ngantuk jawab, sudah ngantuk atau belum? Loh, toh sudah toh. Ya, sekarang bangun dulu biar panitia tidak salah mengira. Dikiranya nanti itu calon yang mau dimandikan. Ya, bangun dulu, ya. Cara memandikan jenazah. Yang pertama, yang memandikan adalah sejenis. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Perempuan dimandikan oleh perempuan. Atau suami istri. Suami memandikan istri atau istri memandikan suami. Atau mahramnya. Orang yang masih memiliki hubungan darah dan tidak boleh menikahinya. Kakak kandungnya, adik kandungnya, ya, bapaknya, kemudian kakeknya atau neneknya, begitu. Ya, kalau perempuan oleh perempuan, laki-laki oleh laki-laki. Karena tidak boleh melihat aurat perempuan yang besar kecuali suaminya tok. Dan tidak boleh melihat aurat laki-laki besar kecuali istrinya tok. Yaitu yang diantara apa? Pusar dan lutut. Ini jangan sampai dilihat oleh orang-orang selain suami kita ataupun istri kita. Nah, sampai anak pun tidak boleh. Anak tidak boleh. Nah, anak laki-laki tidak boleh melihat aurat besarnya ibunya, tidak boleh. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua adalah memandikan mayat dengan lembut. Ya, memandikan mayat dengan lembut. Karena kasru idhamil mayyit ka kasrihi hayyan. Karena jangan sampai kita menyakiti mayit orang ketika sudah meninggal, hukumnya sama ketika menyakiti seseorang yang masih hidup. Mematahkan tulang mayit sama dengan mematahkan tulang ketika dia hidup. Ini adalah merupakan kezaliman. Jadi harus dengan lembut. Kemudian yang ketiga, memandikan dengan daun bidara. Daun bidara itu yang disebut dengan sider. Kalau di sini ya pohon bidara, ya. Alhamdulillah di Indonesia banyak, dan juga di toko-toko herbal atau toko apa biasanya disediakan dalam bentuk bubuk. Kalau bisa mencari yang segar ya yang segar. Kalau tidak ada daun bidara bisa digantikan dengan sabun atau sejenisnya. Ini digunakan, ya, daun bidara ini nanti digunakan untuk membasuh apa? Rambut dan jenggot. Ini rambut mayit dan jenggot mayit apabila berjenggot. Ya, sunahnya laki-laki ya berjenggot. Ya, kalau perempuan jangan, jangan jenggoten. Ya, begitu ya. Nanti ini daun sidernya untuk membasuh itu. Nah, dan juga nanti sabun memang kalau dibutuhkan. Dan biasanya butuh karena orang yang mati itu apa? Baunya akan berubah, terutama
yang sudah lama sakit. Yang sudah lama sakit itu akan timbul bau-bau yang tidak enak, maka diperlukan sabun atau air sabun. Demikian. Kemudian selanjutnya, ini praktis saja ya, kaifiat memandikan jenazah. Yang pertama adalah di halaman ke-19, hendaklah dipilih tempat yang tertutup. Seperti yang saya katakan tadi, ya, harus tempatnya tertutup. Kalaupun memang terpaksa tidak tertutup, misalnya ditutup dengan jarik dan yang lainnya, maka tidak ada yang boleh masuk kecuali orang yang berkepentingan saja. Kalau yang megangi jarik 4, ya sudah 4 saja. Itu yang megangi jarik. Yang memandikan 5 lainnya minggir. Jangan agak tegas. Pokoknya enggak boleh ada yang masuk. Entah itu cucunya, entah ini. Kalau enggak memandikan, minggir. Mau disoting Ustaz, jangan disoting. Nah, nanti nek gaya malah bingung toh. Kalau mayitnya gaya malah bingung. Ya, jadi di tempat yang tertutup, maka saya sarankan sekali keluarga itu kalau memang punya keluasan rezeki, bangun tempat di belakang rumah dekat kamar mandi agak lapang. Gue ngopo Mas kok ombo-ombo temen ki nek aku mati didusi neng kene. Ya. Nah, jauh dari pandangan umum, tidak disaksikan kecuali oleh orang yang memandikan dan orang yang membantunya. Kalau sudah tidak perlu orang yang megang-megang apa ini, jarik dan yang lainnya di ruangan, maka idealnya, ini bicara masalah ideal nggih, kerja tim itu 5 orang cukup. Bahkan mungkin kurang dari itu cukup. 5 orang itu ideal. Apa? Supaya cepat efektif. Kalau mau 3 orang ya enggak apa-apa. Mau 2 orang juga bisa kalau mampu. Tapi idealnya itu 5 kalau menurut orang-orang yang berpengalaman. Ya. Yang 2 itu sebagai pemandi utama. 1 dan 2. Jadi ini mayit ya, jenazah. Ini jenazah, gitu. Nanti pemandi pertama di arah kepala. 1, 2, ya, 1, 2. Kemudian asistennya itu ini 3 dan 4 di arah kaki. 1 lagi ngulung-ngulung ke gayung. Dan kita persiapannya berapa ember? 3 ember. 1 ember itu isinya apa? Air dicampur dengan air sabun atau bidara, ya. Tapi jangan terlalu apa? Kental sabune, ya. Kalau perlu juga mungkin ya nggak perlu banyak-banyak lah. Kemudian ember yang kedua adalah air bersih, jadi ember yang cukup besar, ya. Kemudian yang ketiga air yang sudah dikasih gerusan kapur barus diaduk. Jadi berapa ember? 3. Gayungnya 2. Bisa 2, bisa 3. Yang penting gimana nanti orang ini pemandi 1 di samping kepala saya, pemandi 2 di samping kepala saya juga, asistennya di dekat kaki, kemudian yang ngambilkan air di ujung kaki saya. Kalau saya sebagai mayit, ya. Maka terus kalau ciduk 1 dipegang oleh sang pemandi pertama, maka pemandi yang kedua gosok. Yang ngulurkan ciduk siapa? Asisten. Apa tugasnya asisten? Tugasnya asisten tuh jaga ben aurate ora buka. Gimana ini cara gambarnya? Jadi gini, ya. Ini aurat itu ditutup dulu Pak Bu, ya, ditutup. Ini asisten 1, asisten 2 di sini, itu jaga ini. Jaga. Sementara pembantunya di sini sik ngulung-ngulung ke apa? Gayung. Itu kan teori secara ideal. Mau kurang dari itu boleh, yang penting ada yang jaga supaya auratnya tidak kelihatan. Kemudian ada yang ngambil air sehingga perjalanan memandikan tidak terlalu lama dan tidak satu gosok semua di aire, ribut akhirnya. Jadi kita berlatih di depan mayit itu koyok orang mau operasi.
Pernah lihat dokter operasi? Pinset, gunting, selang, kan gitu kata-katanya. Permen. Jadi nggak terlalu banyak kata, ya. Jangan kacau, kacau. Sama dengan coba jenengan saksikan ketika ngubur, siapa yang bicara? Banyak yang bicara, sehingga kacau penguburan. Coba kalau satu saja, siapkan mayit, masukkan lewat arah kakinya, masukkan kepalanya dulu, miringkan mayit, mana ganjalnya, udah begitu sudah, lepas talinya. Itu enak kalau ada tim kayak gitu. Tapi kalau itu dimiring-miringkan, nggak selesai-selesai. Maka memandikan bukan begitu. Idealnya itu 5, mau 4 boleh. Kenapa butuh 4? Karena ada yang memegangi ini. Apa nama tadi? Aurat itu jangan sampai terjaga. Jangan sampai terbuka. Ini modelnya bukan model yang kita pakai godong pisang kemudian apa? Cedok. Itu kelihatan. Ini jangan sampai auratnya kelihatan. Ini catatan besar. Ya. Kemudian yang mengikuti pemandian adalah orang-orang yang memandikan dan orang yang membantunya. Kemudian melepaskan pakaiannya yang semula dipakainya. Setelah kain itu diletakkan, ada kain diletakkan di atas aurat. Jadi mayit itu setelah diletakkan di atas tempat pemandian, segera tadi kalau sudah ketahuan mati, maka ambil kain, 2 orang atau 1 orang, ya, tahan itu kain supaya jangan apa? Tersingkap. Baru kita mulai membuka pakaian. Jadi proses membuka itu di bawah kain. Jangan kainnya dibuka gini kemudian jangan. Tutup kain, tetap ditutup. Kita kemudian mulai buka. Tangan masuk enggak apa-apa. Tapi enggak usah apa? Dilihat. Kelihatan kok dan terasa. Ya, tangan ini harus menjaga supaya jangan kakinya kegunting misalnya kan terasa begitu, set begitu. Terus ya dilakukan dengan hati-hati. Kemudian dilakukan istinja. Istinja itu artinya adalah mayit itu diposisikan mendekati posisi duduk. Ya, mayit itu diposisikan mendekati posisi duduk. Dan sebelum kita melakukan ini ingat, yang memandikan atau yang membantu atau asistennya semua pakai lapis tangan. Sekarang alhamdulillah sudah ada apa? Sarung tangan. Jadi jangan apa? Jangan tangan kosong. Sudah harus pakai lapis semuanya. Alhamdulillah. Makanya kembali saya sarankan, ini biasanya tidak bisa persiapan matang kecuali ada tim. Betul-betul ada tim. Ya, jadi semua itu sudah siap. Sebelum memulai semua ini, tangan harus ditutup. Setelah mayit dilepas bajunya, ditutup auratnya dengan kain, maka 2 orang yang memandikan, kanan dan kiri, menegakkan. Sementara asistennya tetap megang apa? Jaga di situ. Ya, megang kain dan tangan satunya ngambil air. Siap-siap ini. Sang yang memandikan dia mulai mengurut perut si mayit. Pelan-pelan. Jangan ya, pelan-pelan ditekan. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Karena khawatirnya ada sebagian kotoran yang memang saatnya keluar, tapi karena mati nggak jadi keluar. Nanti khawatirnya kalau nggak dikeluarkan pas diangkat, apa yang terjadi? Atau pas dibolak-balik begini, keluar. Atau pas diangkat jenazahnya tergoncang-goncang, keluar. Maka kita keluarkan dengan pelan, ya. Kita keluarkan. Kemudian setelah itu apa? Ini langsung dibersihkan, disiram. Yang asisten tadi, ini pemandi pertama, ini asisten pertama. Ini pemandi kedua, ini asisten kedua.
Ketika membersihkan begini, ini yang asisten langsung nyiram air. Pokoknya air disiram. Air biasa, siram. Sambil membersihkan. Dan jangan menyentuh kemaluannya dengan langsung. Yaitu dengan apa tadi harusnya? Sarung tangan. Syukur-syukur lagi siapkan waslap. Waslap tahu ya? Yang biasa dipakai untuk apa? Ngelap bayi. Ya. Supaya apa? Walaupun pakai sarung tangan, tipis atau tebal sarung tangannya? Tipis, kalau nyentuh langsung bagaimana? Kikuk. Maka pakai waslap. Dilap itu kotorannya. Dilap. Ya. Waslapnya jangan cuma satu. Sediakan beberapa waslap khusus untuk membersihkan apa tadi? Kubul dan dubur. Dan saya sarankan yang dibersihkan itu kubul terlebih dahulu. Kubul itu apa? Kemaluan bagian depan. Kemudian baru apa? Dubur. Sambil terus air disiram dan itu dilakukan di bawah kain. Nyiramnya. Jangan di atas kain. Masuk di bawah. Tapi jangan diangkat. Harus tetap apa? Di bawah kain. Sampai di sini paham insyaallah? Bisa difahami Bapak-bapak? Ada pertanyaan atau enggak sampai di sini? Silakan Pak. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Diwudukan dulu atau enggak? Nanti Pak, kita bersihkan dulu. Isi perutnya kita bersihkan. Jadi baru proses pertama ini ya. Proses membersihkan isi perut. Caranya bagaimana tadi? Ditelanjangi dulu. Tapi sebelum ditelanjangi bagaimana? Tutup kain di atas apa? Kemaluan. Cara nelanjangi bagaimana? Dari bawah kain tanpa diangkat. Gunting. Cara guntingnya sudah tahu ya? Nah, kalau celana juga begitu berarti ya. Urut dengan jahitan begini, yang kanan kiri juga demikian. Taib. Kemudian mayitnya diapakan? Didudukkan mendekati duduk. Ya, mendekati duduk. Kalau duduk kan begini. Ini agak setengah begini. Kemudian diurut perutnya pelan-pelan. Setelah itu sambil apa? Disiram air dan dibersihkan oleh tangan yang sudah pakai apa? Sarung tangan, dan kalau perlu pakai apa tadi? Waslap. Waslapnya satu atau dua? Banyak. Ya. Mana dulu yang dibersihkan? Bagian depan atau belakang? Depan. Karena kalau belakang dulu terus kemudian ke depan, nanti takutnya ngotori. Kalau memang benar-benar ada yang keluar. Ya, dah. Setelah itu dimandikan, setelah disiram tadi, ditidurkan lagi. Sarung tangannya dilepas Pak. Terus apa? Ganti. Mosok nembenggo ngemek, ya kan, ngisor terus ngucek-ngucek rai. Ini namanya tidak beradab kepada mayit. Mayit itu harus kita hormati sebagaimana menghormati orang hidup. Makanya auratnya dari tadi jogo niki aurate aja nganggo godhong pisang. Jangan cuma pakai jari yang nonton gini-gini, jangan. Kayak malah disoting barang, jangan. Ya. Kemudian ganti kita sarung tangan, ganti. Baru Pak mulai mewudukkan. Wuduk bagaimana? Dimulai dari kanan dulu sebagaimana kita akan wuduk. Telapak tangannya dulu yang kanan, ya. Kemudian setelah itu telapak tangan kiri. Kemudian setelah itu apa? Setelah telapak tangan apa? Muka. Ada namanya beristinsak sama matmadoh, kumur gimana kalau mayit? Kalau mayit tidak boleh memasukkan air ke hidung dan tidak boleh memasukkan air ke mulutnya. Karena itu nanti akan masuk ke dalam apa? Perutnya. Dan khawatirnya akan mengganggu kondisi dalam perut. Maka caranya, tadi kita sudah pakai sarung tangan baru ya Pak ya, Bu. Ya. Kemudian ambil kain kecil atau apalah, kita basahi, kemudian kita bersihkan hidungnya. Dan kita buka mulutnya, kita bersihkan. Itu caranya. Sampai di sini bisa difahami? Insyaallah ya. Gampang atau angel? Gampang. Yang penting kalau mayitnya nggak bersin, insyaallah sampai sini masih gampang. Kalau sudah mayitnya bersin, wah itu sudah Pak. Suruh mandi sendiri aja Pak. Mau tanya Mas?
Dengan sikat gigi boleh, tapi tidak juga bisa mengeluarkan kotoran kalau sikat gigi. Makanya sama saja dengan sikat ataukah dengan kain. Mau disikati boleh, tapi tetap nggak boleh memasukkan air ke dalam mulut. Itu masalahnya. Makanya lebih amannya adalah dengan kain yang dibasahi. Walaupun mungkin di sini disebutkan sikat gigi, tapi kain itu bagus sudah. Dimasukkan ke hidung, kemudian masukkan ke mulut. Ini mulai berkumur, sudah sampai taraf berkumur. Kemudian apa? Wajahnya, ya. Setelah wajah berarti apa? Tangannya sampai siku sebelah kanan, kemudian siku sebelah kiri. Setelah itu mana? Kaki, ya, kepala ya, kepala diusap air, ya, seperti orang mewudu, ya. Set, diginikan, kemudian didepankan, kemudian dibersihkan, ya, putar gini. Setelah itu baru apa? Kaki sampai mata kaki. Sudah mewudukan selesai, Pak? Mewudukannya sudah selesai. Kita ambil satu ciduk kecil berisi air, diberi daun sider atau bubuk daun sider, atau kalau ndak ada sampo, ya, yang wangi-wangi, yang bisa menghilangkan minyak dan yang lainnya. Caranya bagaimana? Dekatkan itu oleh sama asisten, dikasih itu. Yang nyiapkan siapa tadi? Yang di kaki itu, ya, yang orang yang nomor 5, ya. Siapkan, kasihkan asisten ngulungkan kepada si ngulungkan. Apa itu bahasa Indonesianya? Menyodorkan pada yang memandikan. Sang memandikan, masukkan tangan, kemudian mulai membasahi kepala si siapa? Si mayit dengan air yang bercampur dengan sider, dan juga apa? Janggutnya, ya, dan juga janggutnya. Sudah, setelah itu dibilas. Selesai sudah tahap pertama, mewudukkan dan membersihkan apa? Membersihkan kepala dan juga apa? Jenggotnya. Gampang sampai di sini? Sulit enggak? Sesulit yang dibayangkan? Tidak. Kemudian setelah itu baru kita mulai memandikan. Mulailah dengan sebelah kanan, depan, kanan, depan, dengan air yang dicampur dengan si sider. Kalau nggak ada sider ya berarti apa? Sabun, ya. Dan sabunnya jangan banyak, secukupnya saja, ya. Maka bagian kanan mulai kita siram dengan air, bagian depan, Pak, bagian depan, dari atas sampai ke bawah. Begitu sampai giliran daerah aurat, kainnya dia apa? Si asisten sigap ini, set, gitu kan? Sambil ngangkat, sambil nuangkan air. Atau yang nuangkan air adalah si pemandi. Pemandinya kan 2. Satu nuangkan, satunya apa? Ah gitu. Begitu ini selesai nuangkan, kan ini ciduknya kembali ke sana. Sana ciduk sudah ngalir ke pemandi yang ke-2, gantian. Sana yang nyiram, sini yang gosok. Begitu. Pokoknya tiba daerah kemaluan, tangan itu masuk di bawah apa? Kain. Begitu. Enggak usah disiram di atas kainnya, langsung di bawah, tapi jaga jangan sampai apa? Kelihatan. Ya. Terus sambil megang ujung kain, gosok. Yang satunya nyiram. Sebelah kanan dulu. Sebelah mana dulu? Sudah selesai sampai di sini? Secukupnya. Kasih sabun sampai rata depan. Ya. Sudah. Kemudian bagian kita iringkan mayit itu ke sebelah kiri. Ya, kita iringkan mayit sebelah kiri. Sebelah kiri juga demikian. Aduh, belakang. Jadi dia kan miringnya ke kiri kan? Sebelah kanan belakang juga kita sabun dari atas sampai bawah. Ingat, sampai bagian sini kain tetap dijaga, kita lewat bawah kain. Begitu sudah selesai, berarti mayat baru sabunan ya Pak ya, dengan air sabun atau air sider. Langkah kedua, kita ambil ember yang kedua yang berisi air apa? Air bersih, nggak dicampur apa-apa, ya. Kita siramkan. Pemandi menyiramkan, sementara pemandi yang kedua membersihkan sisa-sisa sabun. Ustadz,
Apa perlu dipotongi kukunya dulu, atau kumisnya dulu, atau ketiaknya dulu? Kalau kuku dan kumis mungkin itu mudah. Tapi kalau masalah ketiak itu agak sulit, maka tidak dicukur pun tidak mengapa. Apalagi kemaluan. Ya, rambut-rambut kemaluan itu ndak usah dicukur. Karena untuk mencukurnya berarti harus apa? Menyingkap aurat. Dan ini tidak boleh. Ya, ndak perlu dicukur. Kenapa ndak perlu dicukur? Satu, menyingkap aurat. Yang kedua yang perlu diperhatikan bapak-bapak, namanya dalam Islam itu ada sunnah. Sunnahnya apa? Mencukur bulu kemaluan. Jadi seorang muslim itu harus menjaga sunnahnya Rasulullah SAW. Di antaranya adalah mencukur bulu kemaluan. Dikatakan ya bahwasanya taukidnya, waktu mencukurnya itu setiap 40 hari sekali. Jadi harus itu rutin. Sunnahnya itu seperti itu. Termasuk, mohon maaf Pak, ketiak. Itu sunnahnya dicabut, sehingga orang-orang ketika akan memandikan kita nggak usah bingung, ini ketiaknya panjang banget. Kita sunnahnya mencabuti. Rasulullah SAW kalau sujud itu membuka tangannya sampai dikatakan kelihatan putihnya ketiaknya. Berarti ketiaknya ada apanya? Nggak ada rambutnya, bersih. Itu seorang muslim. Fitrah muslim itu memotong kuku, membersihkan buku-buku jari, diantaranya, kemudian memotong apa? Kumis, memanjangkan jenggot, mencukur bulu ketiak, dan mencabut bulu ketiak, boleh dicukur, dan mencukur bulu kemaluan. Di antaranya juga istinsak dan berkumur, ya, dan juga istinja, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita kembali. Kanan sudah selesai dengan air biasa, ya. Kemudian setelah itu dengan air sabun atau dengan air sidr. Atau mohon maaf ya, saya ulangi. Kanan dengan sabun dulu. Mohon maaf, saya ulangi ya. Kanan dengan sabun dulu, dari atas sampai ke bawah. Kemudian setelah itu baru apa? Kiri. Dari atas ke bawah, depan dan belakang sabun. Ya, mohon maaf, saya ulangi. Ya. Kemudian baru sebelah kiri depan, kemudian sebelah kiri belakang. Kemudian lari ke ember kedua, air biasa. Kita apa? Kita apa namanya tadi? Bilas dengan air biasa, rata, kanan depan, kanan belakang, kemudian diiringkan atau ke kiri depan, diiringkan, kemudian kiri belakang. Yang ketiga baru dengan air apa tadi? Air yang dicampur dengan kapur barus, ya. Naam, yaitu sama, kanan dulu depan rata, kemudian kanan belakang rata, kemudian kiri depan, kemudian kiri belakang. Selesai sudah pemandian. Sampai di sini paham? Bisa ditangkap? Gampang ternyata. Naam, insyaallah taala tidak sesulit yang dibayangkan. Silakan. Maju Mas, saya nggak dengar. Iya. Ya. Iya.
tentang jenazah yang luka-luka, baik itu luka kecelakaan atau luka bakar dan yang lainnya. Kalau memang memungkinkan untuk dimandikan, maka dimandikan selama tidak dikhawatirkan merusak jenazah. Tapi sekiranya memang diperlukan untuk misal dilakukan tindakan menjahit dan yang lainnya sehingga air itu tidak mengalir terus, ya, dan itu sudah di rumah sakit biasanya ditangani yang semacam itu, maka tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Akan tapi jenazah yang memang tidak bisa dimandikan sama sekali, luka bakar misalnya, atau misalnya gosong, kalau dimandikan nanti prudul jenazahnya dan yang lain-lain, maka tidak perlu dimandikan. Tidak perlu dimandikan, cukup ditayamumi, ya, cukup ditayamumkan. Ini yang pertama, tentang jenazah yang luka-luka, baik itu luka kecelakaan atau luka bakar. Sekiranya masih bisa dimandikan, dimandikan. Sekiranya tidak bisa dimandikan, berarti ditayamumkan. Adapun yang kedua, tentang jenazah yang membawa penyakit menular, maka itu kembali kepada nasihat para tim medis, ya, kembali kepada nasihat para tim medis. Ini sebaiknya jenazah bagaimana perlakuannya, ya, bagaimana perlakuannya. Mereka yang lebih tahu. Misalnya harus ada sterilisasi dan yang lain-lain, maka mereka yang lebih tahu, ya. Sekiranya mereka akan memandikan, berarti kita minta juga tetap kalau jenazahnya perempuan, maka yang memandikan juga tenaga perempuan. Kalau memang kita tidak boleh memandikan sendiri, ya. Tapi kalau boleh, maka alhamdulillah, mudah-mudahan sarung tangan ini akan menahan kita dari penularan penyakit tersebut sambil kita membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Adapun yang ketiga, tentang jenazah yang tidak diketahui identitasnya, maka kita lihat ada satu cara, terutama laki-laki, untuk mengetahui apakah itu muslim atau bukan, yaitu di khitan. Ketika dia ada ciri di khitan, maka kemungkinan besar itu adalah jenazah apa? Muslim, ya, karena khitan itu adalah cirinya orang Islam. Makanya biasanya orang Jawa nek wis di khitan lengarani napa? Wis di Islam makan apa durung, gitu kan. Padahal sekarang teori kedokteran barat pun menganjurkan untuk adanya apa? Khitan. Tapi yang jelas, ya, ciri itu adalah salah satu ciri seorang muslim. Yang kedua, ketika jenazah itu meninggalnya di kampung muslim, orang yang kebanyakan apa? Islam, sudah di khitan muslim, maka dia itu kita hukumi sebagai apa? Muslim. Demikian juga wanita, ya, wanita. Ketika wanita tersebut tinggal atau meninggal di daerah perkampungan muslim, maka kita hukumi, karena kita ini adalah mayoritas Islam di Indonesia, maka kita hukumi muslim dan kita perlakukan sebagaimana jenazahnya orang Islam. Wallahu taala a'lam bishawab. Sudah selesai tahap pemandian. Kalau sekiranya itu dinilai belum bersih, maka diulangi pemandian sampai berapa kali? 3 kali sampai 5 kali. Jumlahnya ganjil. Jumlahnya apa? Ganjil, ya. Sampai 7 kali juga boleh sekiranya memang dinilai tidak belum bersih. Naam, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kepada hal memandikan, apakah ada doa khusus? Terus yang kedua, apakah dalam segala kondisi si mayit itu menghadap ke kiblat atau seperti apa? Yeah. Terus yang ketiga, apakah boleh menggunakan sarung tangan yang terbuat dari karet? Sarung tangan terbuat dari karet apakah boleh? Ya. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Tentang doa memandikan mayit, tidak ada doa khusus setahu saya tentang tidak ada doa khusus untuk memandikan mayit. Ya, tidak ada setahu atau sebatas pengetahuan saya, ya. Kemudian tentang menghadapkan kiblat, apakah dalam setiap kondisi, yaitu ketika memandikan termasuk juga harus dihadapkan kiblat? Tidak. Dalam memandikan tidak harus menghadap kiblat, ya. Ketika menghadapkan kiblat itu adalah ketika ihtidhar,
sakarat, dan ketika nanti disolatkan itu posisinya adalah kepala di utara, kaki di selatan, supaya orang yang mensolatkan nanti menghadap kiblat, menghadap ke arah mayit. Demikian. Itu cara meletakkan posisi dalam meletakkan mayit. Selama pemandian tidak ada syarat harus menghadap kiblat. Kemudian sarung tangan dari karet itu jauh lebih baik. Kalau ada sarung tangan dari karet, karena dia akan tidak terasa memegangnya. Jadi itu lebih bagi si yang memandikan juga tidak terasa giguk. Dan saya lihat kalau di rumah sakit pakai sarung tangan demikian, yang karet yang agak tebal, bukan hanya sekedar apa? Karet yang tipis. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tentang gigi palsu, apabila dia terbuat dari sesuatu yang bukan emas dan modelnya ditancapkan, maka tidak perlu dilepas. Tidak perlu dilepas. Ini yang bukan emas. Adapun yang terbuat dari emas, sekiranya itu mahal kelihatannya, ya, emas murni, ya kan? Kemudian kalau dilepas tidak merusak mulut mayit, tidak membikinnya apa? Dedel duel, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dilepas. Karena khawatirnya apabila ikut dikuburkan berarti menyia-nyiakan harta. Ini warisan ini. Warisan gigi emas. Jadi sekiranya tidak membahayakan sang mayit dan giginya berharga, dilepas. Tapi sekiranya gigi itu dilepas membahayakan mulut sang mayit, dibiarkan saja. Jangan dilepas. Ya, jadi mana pertimbangan yang lebih madharat dan lebih maslahat bagi si mayit. Demikian wallahu taala a'lam bishawab. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pemakaian sarung tangan, apakah mutlak dipakai dari awal memandikan sampai selesai, atau hanya dipakai saat membersihkan kubul dan dubur saja? Terima kasih. Sangat dianjurkan ketika memandikan itu memakai lafaif. Kata para ulama itu lafaif itu adalah balutan kain. Kenapa? Karena dulu Rasulullah SAW itu dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib lengkap dengan pakaiannya, dan beliau juga pakai lafaif. Ali bin Abi Thalib. Ini yang diajarkan oleh kepada kita dari sahabat. Ya. Rasulullah SAW dulu bingung para sahabat ketika meninggal ini mau dilepas bajunya ataukah tidak. Kemudian saat itu para sahabat akhirnya tertidur dan mendengar suara bahwasanya mandikan Rasulullah dengan lengkap memakai pakaiannya. Akhirnya Rasulullah SAW dimandikan dengan lengkap memakai pakaian dan hanya digosok dari atas badan, dan itu pun Ali bin Abi Thalib adalah memakai apa? Lafaif. Tangannya digulung dengan kain, ya. Jadi kalau boleh dikatakan mutlak, apakah mutlak? Sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Sejak pertama itu adalah apa? Menggunakan sarung tangan, terutama ketika memegang apa tadi? Daerah kubul dan dubur ketika membersihkan kemaluan. Setelah itu nanti kita ganti, ya. Kata kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan disediakan dua. Jadi yang satu khusus untuk membersihkan itu, yang kedua adalah ketika memandikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada beberapa hal yang saya tanyakan karena berkenaan dengan yang saya alami. Yang pertama, saya pernah memandikan airnya langsung dari keran, Pak. Lewat selang, itu diperbolehkan apa tidak? Lalu yang kedua, kebetulan saya memandikan juga morotua saya yang kecelakaan, itu darahnya keluar terus dari kepala sehingga kepala dimasukkan ke plastik. Pertanyaan yang ketiga, apakah harus
jenazah itu dimandikan di atas Meja. pohon pisang gedebok itu. Kalau teman saya ini bilang katanya di RT ini udah pakai paralon. Lah ini yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pertanyaan Bapak, memakai selang itu boleh atau tidak, itu untuk air ember yang kedua, untuk membilas. Seandainya ada selang itu jauh lebih baik. Intinya mengucurkan air. Sekiranya mengucurkan air dengan selang itu lebih apa? Sempurna, maka itu yang kita pakai, tidak apa-apa. Intinya mengucurkan. Adapun yang pertama dan ketiga, ember pertama dan ketiga, itu tentunya manual, ya, dengan ciduk. Yang kedua yang membilas itu pakai apa? Selang. Termasuk yang membersihkan kemaluan tadi, kalau pakai selang sangat bagus, karena airnya akan lebih apa? Lebih banyak, lebih deras dan lebih gampang. Kanan megang selang, kiri bisa apa? Membersihkan. Sangat bersih, bagus. Walhamdulillah. Kemudian pertanyaan Bapak yang kedua tentang membungkus kepala yang pecah dengan kantong plastik, sama dengan pertanyaan Bapak yang tadi dari belakang, ya. Itu bagaimana boleh? Kalau memang sekiranya tidak bisa dihambat itu kucuran darah kecuali dengan itu, enggak apa-apa. Dan tidak perlu dimandikan. Karena kalau dimandikan nanti akan apa? Dedel duel. Ini ngerusak jenazah. Ya, maka yang semacam ini tidak mengapa dibungkus dengan plastik. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Sebagaimana misalnya seorang itu mayit mengeluarkan kotoran terus-menerus. Bagaimana ini? Sudah dicuci, keluar lagi, cuci, keluar lagi. Terkadang darah malah. Nah, kata para ulama, disumpel, ditutup dengan kapas. Sekiranya dengan kapas atau dengan kain masih juga netes, kata mereka, ambil belet. Tahu belet ya? Lempung. Itu ditempelkan. Ya, ditempelkan. Kenapa kata mereka? Karena belet atau lempung itu lebih sesuai dengan badan. Bukan berarti mandikan mayit dengan tanah lempung. Ya, sebagian desa mungkin ada adat pemandian terakhir itu adalah dengan air dicampur apa? Tanah kemudian disiramkan. Ini tidak benar. Terakhir disiramkan adalah air dengan kapur barus. Yang ketiga tadi apa? Ya, gedebok. Memandikan dengan gedebok itu bukan sesuatu yang prinsip. Intinya adalah supaya air nggak ngecembeng, begitu kan niatnya. Jadi dia diganjal dengan gedebok yang separuh begitu sehingga air itu akan mengalir. Makanya perlu mungkin saya sarankan di desa itu ada tempat khusus pemandian. Jadi di bawah tubuh mayit itu kayak jeruji. Begitu air disiramkan langsung ke bawah. Atau betul-betul dibuat apa? Miring. Ya, sehingga air yang disiramkan langsung nggak harus pakai gedebok. Tidak harus pakai gedebok ataupun tidak harus juga pakai peralon. Wallahu taala alam bissawab. Nah, kita akan lanjutkan tentang pembahasan pengkafanan jenazah. Setelah mandikan selesai ya. Nanti pertanyaannya insya Allah disambung karena waktu sudah hampir duhur. Jadi mungkin nanti tinggal praktek ya. Sekarang kita masalah kafan dulu ya. Sebelum mayit dimandikan, maka sebaiknya disiapkan kafannya terlebih dahulu. Jadi ngukur kafan itu adalah ketika kapan? Mayit sebelum dimandikan. Jadi setelah selesai mandikan, kafan sudah siap. Jangan mandikan selesai, di kafan, enggak. Jadi begitu mayit sudah ketahuan meninggal, satu mempersiapkan memandikan, satunya ngukur, diukur badannya. Laki-laki, ini sebetulnya perlu dibaca di sini, akan tapi secara ringkas ya. Disunahkan memakai pakaian atau warna yang putih, ya. Warna atau kain yang putih. Kita lihat kalau di di halaman buku ini halaman berapa? 23 ya. Warnanya adalah warna yang putih. Nah, kemudian 3 lembar. Dan warna putih ini baik bagi orang hidup, juga baik bagi orang yang mati. Ya. Kata Rasulullah SAW, fa inna khairas thiyabukumul abyad, sesungguhnya sebaik-baik pakaian kalian adalah yang berwarna putih. Ya, lebih
terjaga kebersihannya. Kemudian 3 lembar. Laki-laki dikafani dengan 3 lembar. Demikian juga perempuan. Ulama mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu hukumnya sama selama tidak ada dalil yang membedakan. Ada dalil yang menceritakan bahwasanya laki-laki itu dengan 3 lembar dan wanita itu dengan 5 lembar. Cuma dalilnya dhaif. Yang mengatakan bahwasanya wanita harus 5 lembar. 5 lembar itu terdiri dari kerudung, kemudian jubah atau gamis, ya gamis. Ya kalau kita prakteknya itu ya gamis-gamisan karena enggak dijahit. Namanya jahit itu ada lengannya. Ini enggak, ya. Kemudian sarung, itu sudah 3. Jilbab, gamis sampai lutut, ya. Kemudian apa? Sarung, ya. Kemudian setelah itu apa? Lapisan kain lagi bawahnya, kemudian lapisan kain lagi. Jadi 5 totalnya. Yang untuk buntel 2. Laki-laki 3. Laki-laki 3. Para ulama mengatakan hadis tentang wanita dengan 5 lembar itu dhaif. Akan tetapi jumhurul ulama tetap mengatakan bahwasanya disunahkan wanita itu pakai 5 lembar kain. Sebagaimana ketika masa hidupnya mereka lebih banyak butuh kain, maka demikian pula ketika meninggal dunia, biar lebih rapat. Ingat, setelah memandikan, ini kain yang nutup aurat masih ada atau belum? Masih sudah diambil atau belum? Belum, masih tetap ini. Kainnya tetap nutup auratnya, ya. Kemudian kita angkat mayit itu ke meja yang sudah atau tempat yang sudah disiapkan kain mori tadi. Ingat, persiapannya adalah yang pertama diukur itu mayit. Cara mengukurnya itu bukan dari ujung kepala sampai ujung kaki atau tinggi orang itu berapa tingginya? 160. Oh berarti panjang kainnya cuma 160. Jangan. Cara ngukur panjang mayit pun bukan cuma ketinggian mayit, untuk hati-hati supaya apa? Supaya kain kafannya tidak kependekan. Caranya adalah ketika mayit tidur, maka diukur dari bagian bawah kepala di sini, terus pakai meteran diurut mengikuti lekuk tubuh. Ya, itu akan lebih aman. Ukuran panjang kainnya lebih apa? Lebih pas. Nah, terus ngikuti sampai ujung kaki, muter ke bawah telapak kaki. Tek. Berarti dari bawah kepala gini, terus sampai ke bawah lutut. Ngikuti panjang atau ngikuti lekuk-lekuk tubuh. Setelah itu untuk lebih amannya ditambah 1 meter loh itu. Kenapa? Karena mayit itu ketika dibungkus nanti kain akan tertekuk. Kalau enggak cukup nanti kelong. Maka untuk lebih efektif ya, tadi itu ukur sesuai dengan apa tadi? Lekuk tubuh. Kemudian dilebihkan berapa? 1 meter. Wah, berarti ukurannya kalau 180 ternyata kainnya 180, panjang orangnya tadi 180 plus 1 meter 2 meter 80. Berarti butuh berapa kain kira-kira sudah? 3 kali 2 meter 80. Berarti sudah berapa itu? 8 meter 40. Ya, panitia tadi menyediakan berapa meter Pak Roni? 8 meter ya? 8 meter. Ya nanti dicukup-cukupkan saja. Nah, kita nanti pilih calon yang kecil. Oh sudah ditambah 3 meter. Masya Allah, ya mudah-mudahan cukup. Memang kalau secara teori paling tidak 13 meter. Ya 13 meter, 11 meter mudah-mudahan cukup. 6. Duhur setengah 12. Insya Allah. Dilanjutkan sebentar. 5 menit. Sudah ya, kita persiapkan kainnya sudah. Ya, cara ngukurnya bagaimana? Seperti itu ya. Kemudian ingat, yang dilebihkan ke atas lebih panjang daripada yang dilebihkan di atas kaki.
Kan tadi ditambah berapa? 1 meter ya. 70 untuk bagian kepala, 30 untuk bagian kaki. Ini saya bicara teori praktis saja. Orang yang sudah pengalaman. Ya, orang yang sudah pengalaman. Nah, sebelum kita meletakkan kain, kita gunting tali. Tali itu panjangnya 150 meter, 1,5 meter. Ini bicara praktis. Ya, bicara sudah praktis. Mau lebih panjang boleh, lebih pendek boleh, yang penting apa? Pas. Nek terlalu pendek juga jangan, kepanjangan juga jangan. 1,5 sudah cukup, karena nanti mau di apa? Ditekuk, begitu. Tali itu panjangnya 150, kemudian lebarnya 10 cm. Ini bicara praktis dan pengalaman. Karena kalau 5 cm nanti talinya ngelibet kecil banget. 10 cm pas. 10 cm, 150 cm, bikin 7. Gunting dikit, sobek, seret. Jangan krek, terlalu lama. Gunting dikit, kain itu ditarik, langsung sobek. Gunting dikit, tarik, begitu terus sampai 7. Letakkan di atas 7 tempat. Ini yang kepala, sisanya 70 cm ke bawah. Yang kaki, sisanya berapa? 30 cm ke bawah. Kain tali pertama, posisinya di atas kepala. Kain atau tali yang ke-7 posisinya di atas atau di bawah tumit. Nah, di bawah tumit. Kain yang atau tali yang ketiga letaknya di atas atau di bawah tengah tubuh. Kain yang selanjutnya, tali yang selanjutnya tepat di atas bawah leher. Kemudian tali yang kelima itu di bawah pergelangan kaki. Berarti sudah berapa tali? 5. Ya. Kemudian tali selanjutnya di bawah dada, tali selanjutnya di bawah lutut. Digeser-geser dikit juga enggak apa-apa. Mau kurang dari 7 juga enggak apa-apa. Yang penting bisa apa? Diikat. Sudah, siapkan tali, pasang kain. Pasang kain, bagaimana? Ditumpuk 3. Kalau kainnya lebar, karena kain macam-macam ya, maka ditumpuk langsung begini enggak apa-apa, ya. Ditumpuk begini langsung enggak apa-apa. Nih, tumpuk persis di atasnya. Ya, persis di atasnya. Tapi terkadang kain itu sempit dan kita khawatirnya tidak tidak cukup, maka digeser. Ya, geser begini. Menurut pengalaman wallahu taala alam, titik persinggungan antara kain pertama dan kain kedua itu 50 cm. Ya, ini ke ini itu 50 cm. Ini menurut pengalaman sebagian orang yang berpengalaman. Ya, kemudian kain yang ketiga baru di tengah begini. Ya, ini mayitnya nanti di sini. Tuh, lihat kan? Terlalu pendek kan? Karena motongnya apa? Kependekan. Ya, makanya nanti jangan sampai kependekan. Ini cara yang pertama. Adapun cara yang kedua adalah, mohon maaf ya, sekaligus saja. Cara meletakkannya adalah disilang. Dan menurut pengalaman, orang itu kan ada yang gede, ada yang kecil atau sedang. Yang besar itu yang ukurannya 80 kilo ke atas sekitar. Itu harus sudah disilang kainnya. Kalau enggak itu bahaya, ya. Kalau enggak nanti kainnya tidak akan cukup. Gimana cara? Nah, karena begini. Nyilang begini ya. Begini, mohon maaf. Nah, ini ya Mas Rani ya. Ini atas, ini bawah. Ya. Kemudian ini tengah. Ya, di tengah gitu. Dan untuk memudahkan biar cukup, ini jarak antara ini dan ini itu menurut teori adalah diukur 2,5 panjang tubuh, katanya begitu. Jadi diusahakan begitu. Namanya juga teori, ya kan? Itu bisa berubah-ubah sesuai dengan praktisnya. Begitu cara meletakkan kain. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan setelah duhur. Yang jelas cara memandikan sudah, teorinya sudah dapat, dan cara meletakkan kain sudah dapat. Kita bersiap-siap sholat duhur. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan kembali setelah salat duhur. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.